Keluarga Juwita pertanyakan Jumran pindah ke lapas Balikpapan. Harga yang potong melonjak naik. Target kota layak anak naik level. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Jumat 27 Juni 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini saudara, keluarga dan kuasa hukum Juwita sayangkan pemindahan Jumran ke lapas Balikpapan. Pemindahan Jumran dipertanyakan karena dinilai janggal dan tak transparan. Keluarga Juwita menyayangkan pemindahan Jumran ke lapas Balikpapan. Pihaknya bilang tidak ada konferensi pers atau alasan konkret atas pemindahan tersebut. Padahal tempat kejadian perkara berlangsung di Banjarbaru. Pemindahan Jumran ke Balikpapan disebut persulit keluarga korban mengawasi. Keluarga Juwita akan menyampaikan aduan kasus ini ke Komisi 3 DPR RI. Harapan kami ke depan tetap kami kawal berkaitan dengan Jumran ini, tapi setidaknya memang tetap untuk adanya perlindungan dan keadilan bagi keluarga itu jelas, agar benar-benar proses ini juga tidak menjadikan hal yang sifatnya berbagai macam spekulasi terhadap narapidana, di mana posisinya dan keadaan seperti apa. Keluarga Juwita masih belum menerima penjelasan secara rinci terkait pemindahan Jumran ke lapas Balikpapan. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, Kejaksaan Negeri Kota Pontianak memusnahkan 4.512 kosmetik dan obat-obatan tradisional tanpa izin edar. Pemusnahan dilakukan menggunakan double drum roller. 4.521 produk kosmetik dan obat tradisional hasil penggerebekan toko dan distributor kosmetik oleh BPOM Pontianak dimusnahkan Kejaksaan Negeri Pontianak. Dimusnahkan dengan cara dilindas gunakan double drum roller, sementara barang bukti lain dibakar. Kosmetik dan obat-obatan tradisional tersebut dijual ilegal tanpa izin edar. Barang dijual di bawah harga pasaran, sehingga menarik minat banyak konsumen, terutama di kalangan ibu rumah tangga tanpa tahu risiko bahaya produk tersebut. Dilaksanakan pemusnahan barang bukti yang berasal dari tindak pidana orang dan harta benda, perkara tindak pidana perkara umum lainnya, perkara kepabeanan, dan perkara tindak pidana narkotik dan zat adiktif lainnya, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang mana amar putusannya tersebut terhadap barang buktinya dirampas untuk dimusnahkan. Perkara ini merupakan tindak pidana peredaran sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan mutu. Sesuai Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sucia Lucinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Petugas mengevakuasi mobil terjun ke atap rumah warga menggunakan unit truk kren. Warga harus bongkar gapura gereja agar truk kren bisa mendekat ke lokasi kejadian. Kendaraan unit truk kren dikerahkan mengevakuasi mobil yang menimpa atap rumah warga di Jalan R.E. Martadinata, RT 64, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah pada Selasa malam. Petugas dibantu warga harus membongkar gapura gereja agar truk bisa mendekat ke lokasi kejadian. Evakuasi pakai apa tadi, Pak? Pakai keren truk. Pakai keren truk. Keren truk. Jam berapa, Pak?
sekitar jam 9 atau jam 10-an. Jam 10 malaman ya? Iya. Dia dipakaikan kerennya? Iya, kereta yang mengangkat dari sini. Kalau keren ini masuk sini? Iya, masuk dari sana kemarin dibuka itu punya palang pintu. Sementara atap rumah warga berlubang dan rusak cukup parah. Untuk sementara ditutup gunakan terpal. Kendati total kerugian belum diketahui, perjanjian ganti rugi sudah dilakukan untuk perbaikan atap. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, datangi lokasi gudang oli diduga palsu di Kabupaten Kuburaya. Krisantus meminta gudang tersebut disegel. Memeriksa ke lapangan, Krisantus Kurniawan meminta praktik ilegal diberantas. Meski kasus dugaan oli palsu ini masih menunggu hasil uji laboratorium, namun Krisantus meminta aparat penegak hukum bertindak. Krisantus juga berharap jangan sampai masyarakat dirugikan karena kasus ini. Jadi saya ingin penegakan hukum ini jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas lah. Jadi mesti betul-betul yang berkeadilan. Nah, termasuk juga usaha-usaha seperti ini. Ini sudah sangat merugikan rakyat Kalimantan Barat. Nah, jadi saya berharap jangan ada backing lah yang seperti ini. Jangan di backing. Kita harus tegakkan kebenaran dan keadilan di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya, gudang di Komplek Pergudangan Jalan Ekstra Jos ini digerebek tim gabungan pada Jumat 20 Juni 2025. Diduga menyimpan oli palsu berbagai merek. Penggerebekan melibatkan sejumlah institusi, di antaranya jajaran Polda Kalbar, Pertamina, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Negara, TNI, hingga Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Usai penggerebekan, gudang ini dipasangi garis polisi. Samsul Hardi, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lain, diantaranya harga ayam potong melonjak naik. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Satu keluarga di Samarinda berhasil dievakuasi dari Iran saat perang lawan Israel. Evakuasi dilakukan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Satu keluarga warga kota Samarinda berhasil dievakuasi Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI. Dari 11 orang di kloter kedua, satu keluarga tadi terdiri dari istri dan 2 anaknya selamat dari perang Iran-Israel. Di antaranya Sultan Fatoni, seorang dosen di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris atau UINSI Samarinda. Sultan sedang studi doktoral di sebuah perguruan tinggi negeri di Iran sejak tahun 2021. Keluarga Sultan menceritakan saat perang terjadi, komunikasi dengan Sultan sempat terputus. Keluarga bilang Sultan sempat cerita kesaksiannya melihat rudal-rudal balistik Israel yang berhasil dicegat pasukan militer Iran. Cuma kita ya informasi-informasi dari media, dari TV itu kan terus kita lihat dan kemudian kita tahu kepastiannya bahwa dalam keadaan aman, kemudian segera akan dievakuasi, itu baru kita tenang. 4 orang alhamdulillah sudah dievakuasi ke sini dengan aman, dengan selamat, dan luar biasa pemerintah Indonesia, KBRI sangat menjaga itu, dan juga segala hal kesehatan, makanan itu sangat terjamin. Informasi. Kendati sudah dievakuasi ke tanah air, Sultan dikabarkan belum kembali ke Samarinda. Lantaran akan bertolak ke Nganjuk, Jawa Timur menjenguk orang tua yang sedang sakit. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, ini anak pertama, anak keduanya. Kita beralih ke informasi dari Kalimantan Selatan, Saudara. Pemerintah Kota Banjarmasin perangi gratifikasi dan korupsi.
penguatan integritas ASN menjadi kunci. Dalam sosialisasi di Banjarmasin, Wali Kota Yamin tegaskan integritas bukan sekedar slogan tapi tindakan nyata. Sementara gratifikasi adalah celah awal korupsi yang wajib dihindari semua ASN. Untuk menekan gratifikasi, Wali Kota mewajibkan pelaporan melalui sistem resmi. Inspektorat siapkan berbagai saluran pelaporan dan konsultasi, termasuk Dumas, whistleblowing, sistem, dan lakasi. Wali Kota Yamin juga tekankan biaya sosial korupsi bukan hanya uang hilang, tapi merugikan kepercayaan publik dan kualitas pelayanan. Terkait bagaimana kita sebagai pelaksana pemerintah di Banjarmasin ya dalam arti pelayanan publik dan sebagainya yang ditekankan bahwa jangan sampai kita melaksanakan yang korupsi, terus gratifikasi dan sebagainya. Sesuaikan aturan bahwa kita adalah melaksanakan ini berdasarkan aturan dan jangan takut bahwa backup. Artinya backup di sini adalah aturan yang kita ikutin. Bentuk budaya anti korupsi, ASN diajak terapkan 9 nilai integritas KPK, dari sikap sederhana hingga keberanian menolak gratifikasi. Hal-hal tersebut sangat tidak baik bagi pembangunan di Kota Banjarmasin, terutama terkait dengan 3 hal tersebut dan lain-lainnya. Jadi ini menekankan kita bekerja sesuai dengan aturan SOP. Jangan sekali-sekali melakukan hal-hal yang kurang pas, dan itu akan menghambat pembangunan. Kemudian, pemerintah Kota Banjarmasin tegaskan warga wajib mengawasi. ASN siap dikritik dan pejabat siap dilaporkan jika melanggar. Samsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, harga ayam ras potong di Banjarbaru naik beberapa hari terakhir. Kenaikan mencapai Rp4.000 per ekor. Harga ayam ras potong naik sejak beberapa hari terakhir. Harga ayam ras sebelumnya Rp16.000 naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Pedagang yang biasa menjual ayam Rp35.000 jadi Rp40.000 per ekor. Sementara yang sebelumnya Rp40.000 jadi Rp45.000 per ekor. Biasa yang 35 jadi 40, yang 40 jadi 45. Sebelumnya ada sempat naik atau? Oh, sempat naik kemarin, terus turun lagi kan, ini naik lagi. Oh, oke. Naiknya kalau yang sebelumnya sampai berapa? Kemarin sampai sempat 22. Warga mengaku membeli ayam tanpa tulang dengan harga Rp50.000 per kilogram. Oh ya, tadi beli apa aja, Bu? Ya, beli ini aja ayam. Oh, ayam berapa tadi Bu harganya, Bu? 50. Oh, sekilo. Tapi yang tanpa tulang. Sekitar 2 minggu lalu, harga ayam juga sempat melonjak. Harga mencapai Rp50.000 per ekor. Ayamnya aja, Bu. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sempat melonjak hingga Rp70.000 per kilogram, harga bawang merah di Banjarbaru mulai turun. Harga bawang merah di Pasar Bauntung Banjarbaru berangsur turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Sebelumnya sempat melonjak mencapai Rp70.000 per kilogram 2 minggu lalu. Harga Rp50.000 per kilogram berlaku 2 hari ini. Menurut pedagang, lancarnya pengiriman dari luar pulau membuat harga bawang merah kembali turun. Turun. Jadi berapa sekarang Maman harganya? Harga 50.000 per. Oh, oke. Kenapa Maman jadi turun? Barangnya sudah ada kah atau? Sudah. Sementara, seorang pembeli asal Kelurahan Palam Banjarbaru juga akui harga bawang sudah lebih murah dari sebelumnya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Biasa aja, nggak ada lonjakan, biasa aja. Itu bawang merah, bawang putih biasa aja, harganya 45. Oh, berarti udah mulai turun dari sebelumnya kayak gitu? Iya. Mungkin aku kemarin nggak beli bang yang mahal, yang sekarang aja.
Warga berharap harga bahan pokok di Banjarbaru bisa terus terjaga agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan perekonomian. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya target kota layak anak naik level. Sesaat lagi hanya di Kompas Kalsel. Mendapat predikat Kota Layak Anak kategori Madya sejak tahun 2019, Kota Banjarbaru bersiap naik level ke kategori utama. Kota Banjarbaru saat ini berada di tahapan verifikasi lapangan untuk naik level menjadi Kota Layak Anak kategori Nindya, yang kemudian bisa ditingkatkan lagi menjadi kategori utama. Sebelumnya penilaian mandiri pemerintah provinsi telah dilakukan. Berbagai fasilitas menunjang Kota Layak Anak juga telah dimaksimalkan sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, termasuk penanganan laporan terhadap anak. Di administrasinya itu banyak yang harus kita input, merupakan data dukung untuk di setiap indikator tadi. Jadi kan kita ini ada 24 indikator dengan 5 klaster. Nah itu yang harus kita penuhi dengan melampirkan data dukung. Sementara penjabat Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni bilang, upaya meningkatkan status Kota Layak Anak ini harus dibarengi dengan upaya melindungi hak anak. Menaikkan status itu cuma simbol saya pikir, tetapi lebih lagi itu kalaupun kita dapat itu sebagai penyemangat aja bagi kita pemerintah Kota Banjarbaru dan juga mungkin para instansi atau stakeholder lainnya untuk lebih mengutamakan kepentingan anak. Diharapkan status Kota Layak Anak di Banjarbaru menjadi penyemangat untuk terus mengutamakan kepentingan anak dan tumbuh kembangnya. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jelang sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026, Dinas Pendidikan Balikpapan menyiapkan sejumlah jalur. Namun, sistem tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Dinas Pendidikan Kota Balikpapan bersiap gelar sistem penerimaan siswa baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026 1 Juli mendatang bagi siswa SD dan SMP. Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tegaskan sistemnya tidak jauh berbeda dengan PPDB sebelumnya. Jika dahulu ada jalur zonasi, saat ini jalur domisili. Jalur domisili terbagi dua, yakni prioritas yang terdampak sekolah dan domisili rayon berdasarkan standar kelulusan. Selain itu, jalur afirmasi mengakomodir siswa tidak mampu dan penyandang disabilitas. Juga jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik, serta jalur mutasi. Secara substansi itu tidak ada perubahan. Tetap saja di dalam SPMP itu mengakomodir domisili anak. Kalau dulu itu zonasi, sekarang itu domisili. Terus tetap juga ada jalur afirmasi, tetap juga ada jalur prestasi dan ada jalur mutasi. Sistem baru yang diterapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah diyakini tidak membuat orang tua siswa bingung, karena tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Sambut Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79, Polresta Banjarmasin resmikan tandon yang telah dibangun dan program bedah rumah Kamis pagi. Polresta Banjarmasin juga membagikan sejumlah paket bahan pokok kepada warga di wilayah tersebut. Polresta Banjarmasin gelar bakti sosial dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Bayangkara di Kelurahan Kelayan Tengah, Banjarmasin. Kapolresta Banjarmasin meresmikan tandon yang selesai dibangun dan rumah warga penerima bantuan yang telah direnovasi. Kapolresta juga membagikan paket bahan pokok ke sejumlah rumah warga penerima bantuan sosial.
Total 200 lebih penerima dalam kegiatan menyambut HUT ke-79 Polri tahun 2025. Bantuan lain juga diserahkan. Polri untuk masyarakat. Tema ini adalah refleksi komitmen moral dan institusional bahwa Polri hadir bukan sekedar sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra rakyat dalam menciptakan ruang hidup yang lebih sehat, lebih inklusif, dan lebih bermartabat. Warga menyambut gembira bantuan yang diberikan. Mana? Karena nilai syukurnya. Masih banyak banyak nih. Ini memang tanah rumah pian lah. Ini tanah punya rumah Abah. Oh, tanah warisan. Melalui berbagai program yang diinisiasi Polresta Banjarmasin ini, diharapkan dapat mendekatkan Polri kepada masyarakat. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menjelang babak kualifikasi Piala Asia 2026, pelatih Timnas Putri Satoru Mochizuki kembali menggelar latihan terbuka. Meski belum diumumkan secara resmi, pelatih asal Jepang itu telah mengantongi 23 nama pemain. Timnas Putri mematangkan persiapan menuju kualifikasi Piala Asia 2026 yang digelar di Indomilk Arena Tangerang mulai 29 Juni mendatang. Pelatih Satoru Mochizuki memilih untuk melakukan pemusatan latihan di Dewa United Arena untuk menyatukan chemistry antar pemain. Di sisa waktu yang ada, sejumlah pemain U19 telah bergabung, diantaranya Aliana, Gadiza, Jazlyn, Shivana, dan Ajeng. Diharapkan bisa melengkapi kekuatan Garuda Pertiwi. Mochizuki bilang sudah mengantongi 23 nama pemain untuk mengarungi kualifikasi Piala Asia 2026, meski masih belum bisa dipublikasikan. だから来ている帰化選手2名と帰化選手3名と19のこの前3位取った19のメンバーから4名ほどがサポートプレイヤーとして入ってます。19からのサポートプレイヤーはやはり次の代表選手なので同じ雰囲気を分かってもらいたいために入っています。Aku cukup senang karena kita bisa banyak belajar dari mereka dan mereka bisa memperkuat tim kita, memperlengkapi squad kita untuk kedepannya, dan aku sih berharap mereka bisa memberikan yang terbaik juga, bisa cepat beradaptasi juga dengan kita, dan semoga kita bisa memberikan yang terbaik. Sebanyak 4 pemain baru bergabung latihan, yakni Sydney Hopper dan Pauline van de Pol, disusul Gea Yumanda serta Sheva Imot. Rinin Taniken, Bodia Vimala, Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sampai jumpa.